Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desti Fitria Halim dengan NIM F10512111050 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mengajar bimbel anak kelas 10 dengan materi hukum Newton. Dari materi ini, yang pertama tuh kita harus dapat menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, kita dapat menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton. Dan yang terakhir, kita dapat menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum Newton. Nah, kita masuk ke materi. Kan di sini judulnya hukum-hukum Newton tentang gerak. Kita harus tahu loh gerak itu apa. Gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, titik acuan di sini nih yang dimaksud nih titik awal posisi benda. Posisi benda berada di awal dan titik tempat pengamatannya yang berada di tengah saat dia bergerak dan saat dia suatu posisi lain saat dia berakhir. Nah, itu yang dinamakan titik acuan di gerak tersebut. Oleh karena itu, gerak tergantung terhadap titik acuan, maka gerak bersifat relatif. Jadi, gerak tuh bersifat relatif yang dimaksud tuh gerak tuh banyak macam. Misalnya itu gerak tuh enggak, misalnya masanya tuh enggak cuma satu kayak konstan 0 kayak GLB kan. Dia tuh relatif, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, secara sederhana di sini di dalam hukum-hukum Newton tentang gerak ini dapat diartikan sebagai perubahan posisi. Nah, dalam ilmu fisika yang belajar tentang gerak tuh disebut dinamika. Kalau misalnya nanti ditanyakan ilmu fisika yang belajar tentang gerak tuh apa? Yaitu dinamika. Dinamika di sini berhubungan dengan gerak benda dan penyebabnya, di mana konsep hukum Newton tentang gerak menyertainya. Jadi dinamika nih, konsep hukum Newton tuh terkandung di dalamnya. Nah, kita masuk ke hukum 1 Newton. Ada yang tahu hukum 1 Newton biasa disebut dengan hukum apa? Newton. Hukum 1 Newton tuh biasa disebut dengan hukum kelembapan. Iya. Betul. Lupa aku. Nah, dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma itu kayak gimana tulisannya ya? Oh, gitu. Hah? Oh, I see, yang kayak 3 itu Ya, kan? 3 tapi kebalik. Nah, kalian tuh mau aku lah, sama ya, Bah? Ya. Bunyi hukum Newton 1 tuh, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Bergeraknya tuh bisa kecepatannya makin cepat, bisa kecepatannya makin lambat. Jadi di hukum Newton 1 ini berlaku untuk benda diam atau V sama dengan 1, kecepatannya sama dengan 1. Dan yang kedua, benda yang melakukan GLB. GLB itu konstan, kecepatannya konstan. Ya, betul, lurus beraturan, right? Terus kita lanjut ke yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton nih, yang mempengaruhi hukum 2 Newton yaitu percepatan. Yang tadi kan hukum 1 Newton apa? Kelembapan. Nah, kelembapan. Yang dipengaruhi oleh ke Percepatan. Kalau misalnya hukum 2 Newton dipengaruhi oleh percepatan. Jadi rumus hukum 2 Newton tuh percepatan sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M per A. F di sini tuh gaya, A di sini percepatan, dan M di sini massa benda. Nah, bunyi hukum 2 Newton ini yaitu percepatan atau A yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan yang gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Nah, hukum 2 Newton ini berlaku untuk benda yang mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan.
Sedangkan yang tadi kan GLB, gerak lurus beraturan. Nah, yang di sini dipengaruhi yang konstan yaitu percepatan. Sedangkan hukum 1 Newton tadi kecepatan. Terus yang ketiga, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Kalau hukum 3 Newton ini berpengaruh oleh apa? Aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Aduh, kerennya aku. Sigma F dapat dirumuskan dengan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Nah, bunyi yang disebutkan di hukum 3 Newton ini ialah setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, sifat-sifat gaya aksi reaksi ini ada 4. Ada yang tahu? Sama besar, Sama besar, berlawanan arah, berlawanan arah. terletak dalam satu garis kerja. Ya, habis itu bekerja pada 2 benda yang berlawanan. Nah, setelah kita masuk ke materi, kita coba ke contoh soal. Aduh, masa 2 soal sih, cepet banget. Kan kita masuk materi hukum Newton Udah dulu. pandai, Bu. Newton. Susah, Bu. Nih, soalnya sebuah benda bermasa 20 kilo. Berarti kalau bermasa simbolnya apa? M. M 20 kilo berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 N, berarti simbolnya Sigma. sigma F sama dengan 50 N. Bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon. Sekon Berarti S. Second tuh A. Kan kok di komputer salah. T, waktu tuh 4 sekon. apa ya kita nih? Second like time, right? Ya, T sama dengan 4 sekon. Terus ditanya, tentukan. Yang pertama, besar percepatan yang dialami benda. Kalau percepatan apa simbolnya? Sigma. Percepatan tadi tuh A sama A. dengan A. Berarti rumusnya yang mana? Kan udah diketahui itu. Nah, hukum 2 Newton. Coba hitung dulu. Berapa hasilnya? Saya ingin tahu. Gimana cara cari A? Rumus mana, Pak? Cari A gimana? A sama dengan sigma F per Mana F per M. Jadi 50 N. 50 bagi 5 2. 25. 25 lah. 2,5 apa 5 satuannya? N kan 50 N. 5 bagi 2, Bagi 2,5. Kg per N. Satuannya apa? Kg per N. Salah. Aduh, sakit. Kalau gaya satuan percepatan. Oh, ini percepatan. Satuan percepatan apa? Meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Yang kedua, yang B. Udah kan dapat jawabannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Terus yang kedua ditanya, besar kecepatan benda saat waktunya 4 sekon. Kita pakai rumus apa nih? Kalau waktunya 4 sekon. Kan tadi dihukum 2 Newton yang berlaku benda GLBB. Masih ingat enggak 3 rumus GLBB? Ada 3 rumus. S, VT kuadrat sama VT. S. Nih, rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kalau VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke. Nah, yang ditanyakan kecepatan benda saat waktunya 4 sekon. Nah, lihat di soalnya, gimana cara pengerjaannya. Pakai rumus yang mana? Kayak rumus yang Yang dinanya apa? Kecepatan setelahnya kan? Kecepatan apa? S berarti S simbolnya? F V. Berarti pakai yang mana? VT. VT kuadrat atau VT? PT. VT. Nah, nih tadi bendanya bermasa 20 kilo berada di atas lantai. Berarti V awalnya bergerak atau tidak bergerak?
Enggak bergerak. Tidak bergerak. Berarti V0-nya 0. Yang kita carikan VT. Percepatannya tadi udah dapat di jawaban yang A. Tinggal dimasukin. Coba masukin ke rumusnya. Kayak lagu sebelah orang 20 meter. 10. 20. Coba itu 20. Yeay. 10 apa? 10 meter. 2,5 Simbolnya apa? meter per sekon. Meter per sekon. 10 meter per sekon. Apa kamu? 20. Nah, caranya gini nah. Sudah nyampe. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Tuh. VT-nya kan yang dicari. V0-nya 0 ditambah A-nya tadi berapa? 2,5. 2,5. T-nya 4. Berarti 2,5 dikali 4. Berapa 2,5 kali 4? 10 meter 10 meter per sekon. Paham. Hanya fisika itu. Oh, bisa dibaca. Oke, Kak. Apa dong? Nah, yang C. Perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Masih dalam rumus GLBB. Yang mana? Yang VT2. pertama, kedua, atau ketiga? PT2. Yang S, VT kuadrat atau VT? VT. Perpindahan apa simbolnya? S. S. Berarti yang dicari yang mana? S. T. Yang cari kan S. Pakai rumus yang mana? Oh, S lah. S sama Pakai rumus S. Coba masukin angkanya. Final I T ya kali T. Apa sih rumusnya? Tambah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. T kuadrat. Ya. 0 kali T yang 2,5 kan. Tambah 1/2. T-nya 4 kan? A-nya berapa? A-nya berapa tadi? 4. Oh, ini 4. 2,5. Ini 4. A-nya 2,5. 4. 4 kuadrat. Berarti 4 kali 0 lah. Ya. Astaga Tuhan. 4 kali 4 kuadrat tuh T-nya. Kan rumusnya S sama dengan Kali V0 4, kali T tambah setengah A T kuadrat. Oh, kuadrat. Oh, ini kuadrat. Berarti 16 sama A T kuadrat yang kuadrat tuh Sabar, T-nya sabar, apa A? aku hitung. T. T-nya lah. Berarti 4 kali 4 16. 16 50. Coba 16 kali coba. 2,5. Nah, coba kita hitung sama-sama. Berarti 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 2,5. Oh, enggak. 14. 12. 8 kali 2,5 hitung dulu. 20. 20 apa satuannya? 20 meter per sekon. Bukan. Jarak. Meter per Meter. kuadrat. Ya, meter. Meter. Nah, kita hitung sama-sama. Jarak sama dengan kecepatan awal dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, kita masukin V0-nya 0 dikali T-nya berapa? 4 ditambah setengah kali 2,5 kali 4 Kuadrat. Nah, di sini setengah dikali 2,5 kali 4 kali 4 16 kan? Dia enggak bingung nih di pecahan, kita bagi di sini bisa. Iya kan betul aku tadi. Tahu. 16 bagi 2 berapa? 8. Jadi 2,5 kali 8 20 meter. Puji Tuhan dapat. Oh iya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Wah, saya salah ngomong. Nah, Berdua apa, Kak? sebuah mobil bermasa 2000 kilo 2000 kilo. M-nya 2000. bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi cepat Apa apa? tuh kayak? V. Berapa tadi? 72 km per jam. Jadi harus di 72 anukan km lagi per nih. jam. Ya, Tapi meter per second kan? harus diubah ke meter per sekon. Aduh. Nah, coba ubah dulu ke meter per sekon. Gimana ubah ke meter per sekon? 7,2. No. Meter per sekon. Coba. 720 meter per second. 7.200 meter per second. Kan? 720. Hitungnya gini. 7.200 Kan ini 72 km per jam. jam.
Kita ubah dulu yang ini. Kita abaikan jamnya. Kita ubah kilometer ke meter. Dapat berapa? 2. 72 dikali berapa? Dikali atau dibagi? 2.000. Kali lah Dikali sayang. berapa? 2. 1000. 3. Jadi 72.000. Ribu. Jam ke sekon berapa? 60 menit. Jam ke sepan 360. 3.600. Itu dibagi 3.600. Nah, dibagi 72.000 dibagi 3.600 berapa? Coret. Coret nolnya. 720 dibagi 36 berapa? 20. Berarti 20 meter Meter per per sekon. Nah, lanjut ke soalnya lagi. Mobil direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Berarti Jarak. jarak tuh kayak gimana? Simbolnya apa jarak? Signal. S. S sama dengan 50 meter. Dari saat direm, tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Berarti pakai hukum Newton ke Apa? Hukum Newton ke? 2. Oh, 2. Kan dia bergerak. yang ditanya apa? Besar LBP. gaya. Yang ditanya apa? A. Berarti A. Tentukan besar gaya pengereman. A apa? Yang ditanya A. Sigma itu apa sih? Sigma F itu M kali V tak? Sigma itu gimana? Kan belum nggak ada diketahui F-nya kan? M Jadi kali kita V harus berarti cari pakai rumus apa? M kali V. GL BB. BB. Nah, antara tiga ini pakai rumus yang mana? S VT kuadrat atau VT? PT kuadrat. Ya, VT kuadrat. Masukin angkanya. Kuadrat. Berarti ini F0 kuadrat. Ya, FT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Kok hilang? Kali T kak? Ini tadi 2A. 2A kali S. Oh, S. Berarti Veno. 2A di Nah, yang di sini positif atau negatif simbol dari ininya. V0 kuadrat ditambah 2S atau V0 kuadrat dikurang 2S. Negatif, Kenapa negatif. negatif? karena dia di bawah 50. Dia berhenti ya? Ngerem, Ya, ngerem, karena dia Ngerem. ngerem. Kamu pintar ya, aku. Tidak boleh gitu, jadi kita udah sama tuh kan Aku negatif. masuk Ya. jurusan kimia mana ya? Fisika mana ya? Nah, masukkan rumusnya. Coba. Min 2. A-nya apa? Sudah siap wisuda nih. A-nya kan ya di yang dicari. Min 2 lalu apa? 50. Hah? Apa? A dikali S. S-nya berapa? 50 meter. FO-nya? FO-nya Kan 0. ya 20. Oh, 20. VT-nya baru 0 karena 20 dia kali 20, berhenti. 2 kali 2. 24. 400. Terus tambah 2. Ah, 50, 2 kali 50. 100. 100 S. S-nya belum ya? Berarti 2 kali 100. 2 kali 100, 200. S-nya gimana caranya? S kan 50. Berarti A. sorry. A-nya kan yang dicari. Ntar rumusnya mana sih? Oh, berarti Rumusnya VT 500. kuadrat sama dengan V0 kuadrat 500. Segitu. A-nya 2S. 500. Salah. Bentar, Segitu, itu kan ada ST A-nya. kuadrat. Sama dengan F0 kuadrat. F2 kuadrat tambah 2AS. Kok tambah? Katanya kurang. Kurang. 4 apa satuannya? 4 Oh. satuannya. Min 100. Percepatan satuannya apa? Percepatan. Kilometer per sekon. Pangkat 2. Meter per sekon, pangkat 2. pangkat 4 kan? Nah, caranya gini. Kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Karena dia direm, jadi ininya simbolnya berubah jadi nih Negatif. V0 kuadrat dikurang 2AS. Nah, VT kuadratnya berapa? 400. 0. 0, karena dia di rem. V0 kuadratnya 400. karena dia dikuadratkan. Tuh. 2 yang dicari A. S-nya berapa jaraknya? 50. 50. Jadi 400 dikurang 100 A. Sama dengan 0. Hmm.
Habis itu 100A-nya biar tidak negatif pindah ke sebelah kiri biar positif. 100A sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi 100. Coret nolnya 2 sama-sama 2. 4 bagi 1 4 meter per sekon kuadrat. Berarti gaya pengereman yang bekerjanya 4 meter per sekon kuadrat. Berarti aku hampir benar. Apa jawaban kau? 400 kurang 100. Dia tuh kan tidak dipindahkan ke sini ke samping. Iya, makanya ini kan ini A. Maklum lah. Nah, kita Minta masuk dong ke kertas lagi. soal nomor 3. Tapi sih besar. Gimana kita lihat nggak bisa. Kita masuk ke soal nomor 3. Nih, balok A bermasa 1 kilo. Ini ada 2 masanya. Masa 1 kilo. 1 berarti 1 kilo. Balok B bermasa 2 kilo. M2. Beratnya 2 kilo. Terletak di atas bidang licin dan diberi gaya F sebesar 6 Newton. Berarti sigma F-nya 6 Newton. Seperti gambar nih, seperti gambar sini. Kayak gini. Yang A, yang B. Terus ditanyanya percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. Berarti gaya F 6. Nah, iya, pakai rumus apa? Percepatan. Hukum 1. Udah 2. Hukum 2. Terus dari tadi. Jadi langsung masukin rumus kan? A sama dengan sigma F per M. Kan ini tanya percepatan. M-nya 1 ke 2? 2 kilo. 2 Kak. Hanya 2. M-nya? Oh, M yang dicari M. M-nya kan 2 ini. Ya, ada 2. Berarti Tambah. ditambah. Tambah 2 lah emang. 2 Iya kan? lah. 1 Hanya tambah 2. 2. 3 lah. 3. Iya, hanya 6 2. bagi 3 2. Aslinya 2. A-nya, ya 2. 2 apa? Satuannya. 2 meter per second. 2 meter Kuadrat. sekon kuadrat. Bisa betul. Terus yang B. Kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 sekon. Ini sama Berarti seperti F sama soal dengan- yang mana? Berarti pakai yang nomor ini. Sah? Tuh. Berarti pakai VT nih. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Pakai rumus V0-nya berapa? A kali T. V0-nya berapa? Penolnya 0 lah. V0-nya berapa? 0 lah kan tadi. Kan Ya, percepatan. 0. Kan yang dicari kecepatan setelah A kali T. A2 kali T berapa? T Yang dicari berapa? T kok. T berapa say? T-nya 3 Sekon. Berarti 6 Ya 6. Itu lah aku. satuannya meter. Meter per kuadrat. Meter kuadrat. Meter. Apa nih? Meter per sekon. satuan meter per sekon. Sekian bimbel yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih.